Ya, salam, selamat pagi menjelang siang pada saat ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing, kiranya berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat sampai yang ketujuh, dan ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat ke-7, dan ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Begini firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia lah benar-benar juru selamat dunia. Kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji pada saat siang hari ini ya Tuhan, biar berbincang-bincang kepada kami ya Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat atau salah satu pergumulan yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan, yang sering dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu bagaimana ia dapat berubah, bagaimana ia dapat meninggalkan sifat-sifat yang lama, bagaimana ia dapat meninggalkan masa lalunya. Itu adalah sebuah pergumulan yang berat, bahkan jatuh bangun untuk menghadapi semua itu, untuk memperjuangkan semua itu. Bagaimana hidupnya dapat diubahkan oleh Tuhan. Saya kira percaya itu adalah semua kerinduan untuk kita pada siang hari ini. Semua yang kita impikan adalah bagaimana kita ingin berubah. Mungkin yang dulunya kita orangnya yang maunya ingin berbuat dosa, maunya marah-marah terus dan sebagainya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, bagaimana itu bisa kita ubah, bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang hidupnya sudah menerima Tuhan, yang hidupnya aktif di dalam gereja, yang hidupnya aktif ibadah, tetapi masih belum meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya pada masa belum menerima Kristus, bahkan ketika sudah menerima Kristus dalam hidupnya,
hidupnya sama saja. Ia tidak mengalami perubahan sama sekali. Perubahan tidak akan kunjung datang di dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah persoalan yang berat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pergumulan yang berat. Bagaimana saya dan engkau dapat berubah di dalam hidup ini? Artinya karakter kita, perilaku kita. Yang dulunya malas ibadah, yang dulunya malas ke gereja, itu adalah sebuah pergumulan. Bagaimana mengalahkan semuanya itu? Bapak Ibu terkasih, manapun kita berada pada saat siang hari ini, pertanyaan di dalam kehidupan ini, dapatkah kita berubah? Dapatkah kita merubah setiap sikap-sikap kita? Hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dan bagaimana caranya supaya perubahan itu dapat terjadi? Itu adalah sebuah pertanyaan yang timbul di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam pembacaan kita di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 4 sampai yang ke-7, bahkan di dalam seluruh pasal ini, kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan Samaria yang mengalami perubahan ketika bertemu dengan Yesus. Kisah ini menceritakan suatu perjalanan yang Yesus pada waktu itu ketika ia melintasi daerah Samaria. Samaria dan Sychar ini, kalau saya mencoba melihat di dalam peta, bahkan di dalam tafsir juga mengatakan bahwa jarak antara Samaria dan Sychar ini sekitar kurang lebih 1 kilo jauhnya. Jadi bisa dikatakan bahwa cukup jauh antara Samaria dan Sychar ini. Lalu pada waktu itu, Yesus bertemu atau berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Siapakah perempuan Samaria ini? Kalau kita melihat perempuan Samaria ini adalah perempuan, bisa dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di ayat 20, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi bisa kita melihat bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Yesus berbicara tentang air kehidupan, ketika Yesus bertanya kepadanya, dia tidak tahu, tidak mengerti apa itu yang dimaksud dengan air kehidupan. Jadi sangat jelas ini bahwa perempuan Samaria adalah orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kalau kita melihat di bagian akhir dari pasal 4 ini, seperti yang kita baca tadi di ayat 39 dan sampai ayat 42, itu kita bisa melihat setelah perempuan ini berjumpa dengan Yesus, ia mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan ia dapat menjadi saksi kepada orang-orang, bahkan orang banyak datang kepada Yesus mendengar perkataan daripada perempuan ini. Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa perempuan Samaria adalah perempuan yang berdosa. Bahkan ada juga tafsiran mengatakan bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berpengaruh di masyarakat. Jadi kita tidak pastikan apakah perempuan ini perempuan berdosa atau perempuan yang berpengaruh pada masyarakat. Kita tidak bisa pastikan. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini adalah perempuan ini
atau letak daripada kesalahan daripada perempuan ini, kita bisa melihat di ayat 20 tadi bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana perempuan ini dapat berubah. Bagaimana perempuan ini yang tidak percaya kepada Yesus tadi menjadi saksi ketika orang-orang mendengar perkataannya. Orang-orang banyak datang kepada Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu dapat berubah. Kalau kita melihat di ayat yang 6 ayat 6 dan 7 itu dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Yang pertama, ada perjumpaan pribadi bersama dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Samaria ini, saya yakin dan percaya, ini bukan hal suatu kebetulan ia bertemu dengan Yesus. Ini bukan hal suatu kebetulan. Tapi ini adalah sebuah rancangan daripada Tuhan. Kita bisa melihat di sini. Ia berjumpa langsung secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, siapa sih di antara kita yang tidak mengenal yang namanya Zakheus, Lewi, dan Paulus? Saya tidak percaya kita yang ada di sini mungkin kita sudah tahu, bahkan ceritanya kita tahu, bahkan latar belakangnya kita tahu, bahkan pekerjaannya kita tahu. Mereka dulunya adalah orang yang bisa dikatakan orang yang meresahkan masyarakat, orang yang meresahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan di dalam masyarakat, bisa saja mereka adalah sebagai sampah masyarakat. Siapa tidak kenal Paulus? Dia orang yang menganiaya orang Kristen, orang yang membunuh orang Kristen, orang yang jauh daripada Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, ketika mereka bertemu dengan Yesus, Zakheus dan Paulus, ketika mereka bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Orang yang dulunya tidak ada apa-apanya, orang yang dulunya orang yang berdosa, yang hina, tetapi ketika bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Itu adalah sebuah kerinduan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal masa lalu kita. Saya tidak percaya bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki berbeda-beda masa lalu, berbeda-beda kehidupan. Ada yang baik pada masa lalunya, ada yang buruk dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita dapat meninggalkan semuanya itu, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, harus bertemu atau berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Melalui setiap doa-doa kita, melalui pembacaan kita firman Tuhan, melalui penyembahan kita. Ini perlu kita ingat di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa berjumpa dengan Yesus, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau kita melihat banyak orang yang
atau bahkan sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Tidak betul-betul berjumpa dengan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Ibadahnya hanya rutinitas saja. Tidak ada kesungguh-sungguhan di dalamnya. Tetapi kita pada saat pagi hari ini, saya dan engkau dimanapun berada, itu adalah sebuah perjuangan kita. Bagaimana kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa meninggalkan sifat-sifat lama kita. Mungkin yang dulunya suka marah-marah terus, cepat emosi, bahkan inginnya berbuat dosa terus, bahkan inginnya terus berbuat kecemaran. Jangan sampai kita pada saat pagi hari ini hidup kita masih seperti itu. Kita tidak pernah mengalami perubahan. Sayang sekali Bapak Ibu terkasih. Sayang sekali. Tapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ada pengakuan terhadap kedaulatan Yesus. Yang kedua, ada pengakuan terhadap kedaulatan Yesus. Di mana pada waktu itu Yesus memberikan teguran yang cukup keras kepada perempuan ini. Kalau kita melihat di ayat 17 sampai ayat 18 itu dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Sekali lagi saya baca, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa tafsir mengatakan bahwa ayat ini adalah sebuah teguran yang cukup keras yang diberikan oleh Yesus kepada perempuan ini, perempuan Samaria ini. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini, perempuan Samaria ini ketika Yesus menjelaskan setiap kesalahannya, membongkar setiap kesalahan perempuan ini, menunjukkan setiap kesalahan daripada perempuan ini, bahkan menegur daripada perempuan ini, ia tidak marah. Ia tidak menghakimi Yesus. Ia tidak memberontak. Justru sebaliknya di sini ia mengakui kedaulatan Yesus sebagai nabi. Di ayat 19 itu. Ia mengakui Yesus sebagai nabi. Hal yang luar biasa Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal perlu kita ingat dalam hidup ini. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, harus dapat mengakui kedaulatan Yesus di dalam hidup ini. Ini perlu kita ingat. Harus mengakui. Dan intinya kita harus mempunyai namanya kerendahan hati seperti perempuan ini. Ketika Yesus menegurnya, ia tidak marah, justru ia mengakui kedaulatan Yesus.
Seringkali kita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ditegur daripada kesalahan kita, ketika kita atau orang lain memberikan masukan kepada kita, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak berkenan, lalu orang lain memberikan masukan, memberikan saran supaya kita lebih baik ke depan. Seringkali kita menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak penting. Bahkan kita emosi. Bahkan kita mengatakan kepada orang yang memberikan masukan atau hal yang baik itu kepada kita, bahkan kita mengatakan supaya dan sebagainya. Seringkali kita tidak terima setiap masukan-masukan yang diberikan oleh orang kepada kita. Tapi pada saat pagi hari, Bapak Ibu terkasih, kita harus menerima setiap hal-hal yang menjadi supaya hidup kita lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ada keterbukaan terhadap perkara-perkara rohani. Ayat 20, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Seperti saya katakan tadi, perempuan ini tidak mengenal Tuhan, jauh daripada Tuhan, bahkan dia tidak mengenal siapa Yesus, siapa juru selamat di dalam hidupnya. Tetapi dalam kisah ini dinyatakan bahwa perempuan itu berubah karena dia mulai minat dan mulai tertarik pada perkara-perkara rohani. Dia mulai membuka diri terhadap hal-hal yang sifatnya rohani. Dia yang memulai. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mulai mengenai kepada Yesus, seperti di ayat pembacaan kita tadi. Kemudian menanyakan kebenaran kepada Yesus. Ini perempuan yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Ia tertarik, ini adalah suatu pergumulan yang berada dalam hidupnya. Kami menyembah di atas ini, nenek moyang kami menyembah di atas, tetapi kata kamu menyembah di Yerusalem. Ada sebuah permasalahan. Ia penasaran. Ia ingin tahu apa sih kebenaran itu. Mana kebenaran itu. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Artinya di dalam hidup ini harus ada keterbukaan terhadap perkara-perkara rohani. Sehingga pada saat pagi hari ini, ketika kita mempunyai satu masalah, di dalam kedua contohnya saja, kita ingin bagaimana hidup ini supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang lama kita. Bagaimana hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Jangan tutup sendiri, Bapak Ibu terkasih. Tapi yuk cerita kepada orang lain atau hamba-hamba Tuhan. Siapa tahu mereka bisa membuka jalan. Jangan menutup diri. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita lihat pada akhir daripada kisah ini, Bapak Ibu terkasih, dari ayat 39 sampai 42 tadi yang kita baca, mendengar daripada perkataan perempuan ini, begitu mereka mendengar daripada kesaksian daripada perempuan ini, mereka banyak orang yang percaya, bahkan mereka meminta Yesus untuk tinggal di situ. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi pada saat pagi hari ini, mari kita terus menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan biarlah hari semakin hari kita mengalami perubahan yang luar biasa. Supaya hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai ibadah kita sia-sia selama berpuluh-puluh tahun. Jangan sampai ibadah kita hanya rutinitas saja, tanpa pernah mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita dikatakan hanya orang Kristen, tapi tidak pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini,
Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan, bahkan menjadi teguran di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.